Kemudian yang ketiga, buat judul kalian kan panjang-panjang ya teman-teman ya. Judul artikel kalian panjang, judul laporan kalian panjang. Nah, di sini kalian harus mensiasati agar tidak terlalu panjang, seperti yang dilakukan oleh kelompok ini. Jadi judul asli dia adalah sosialisasi pendidikan dan pemanfaatan barang bekas pada Jovil Smart School dalam pemerataan perekonomian masyarakat. Itu judul mereka. Nah, tetapi kalian perlu judulnya mana? Maksudnya judul utamanya apa? Nah, ternyata di sini judul utamanya adalah sosialisasi pendidikan dan pemanfaatan barang bekas. Judul utamanya itu. Jika kalian ada judulnya sosialisasi pengetahuan siswa terhadap pinjaman online dan judi online. Nah, maka itu adalah judul besarnya. Nah, nanti judul kecilnya itu masuk ke dalam mitra, misalnya pada siswa SMP atau siswa SMA negeri mana, kemudian dalam upaya, nah upayanya misalnya upaya apa dalam tema kalian atau subtema kalian, silakan. Tapi tulisannya tolong jauh lebih kecil daripada judul utama. Ya teman-teman ya. Jadi mitranya, yang misalnya pada mitra gitu, pada SMA, pada Karang Taruna, nah itunya dikecilin. Ya, itu jauh lebih kecil daripada judul utamanya. Jadi kita lebih fokus membaca judul utamanya tersebut. Oke, itu untuk judul. Jadi silakan kopas judulnya buat ukuran yang berbeda antara judul utama dengan judul tambahan. Oke, berikutnya yang harus kalian perhatikan selanjutnya, yang ketiga, aduh, berapa ya? Pokoknya sekian lah. Yang kesekian itu adalah pertimbangkan jumlah tulisan dan juga jumlah gambar. Bisa kalian lihat. Ini cukup baik ya. Saya tidak bilang baik, tapi cukup baik. Karena apa? Karena tulisannya tidak terlalu banyak. Nih teman-teman, ini sebelum saya bahas lebih jauh lagi, di beberapa kelompok, contoh kelompok yang lain, posternya itu setiap poin kayak begini nih, isinya tulisan kayak begini semua nih. Ada yang begitu. Misalnya di bagian simpulan, dia nulis eh, paragraf seperti ini, kemudian di bagian saran dia nulis paragraf seperti ini, kemudian di bagian apa namanya latar belakang pun dia buat paragraf di sini nggak ada gambar. Nah, itu bagi saya kayak bukan poster, kayak bukan poster teman-teman, karena poster itu dominan gambar. Tulisan ada tulisannya, tapi hanya sebatas pendukung deskripsi dari gambar itu. Nah, ini boleh dicontoh nih bagian latar belakangnya bagus nih, ya teman-teman ya. Bagian latar belakang yang dibuat oleh kelompok ini bagi saya bagus. Karena apa? Karena dia memadukan antara gambar dengan latar belakang. Nah, latar belakang itu kamu ambil dari mana? Nah, kan ini pertanyaan ya teman-teman ya. Latar belakang silakan kamu ambil dari eh, eh, analisis situasi, ya teman-teman ya. Atau di bagian pendahuluan artikel ilmiah yang sudah kalian buat itu di bagian akhirnya itu kan ada beberapa paragraf yang kalian ambil dari analisis situasi. Nah, ambil yang itunya. Dan tidak semuanya kalian kopas ke sini kan. Kalau semuanya kalian kopas ke sini, maka akan menjadi seperti ini nih. Tuh, menjadi yang seperti ini. Kan nggak menarik yang kayak begini teman-teman ya. Poster itu akan lebih menarik kalau bentuknya seperti ini. Tuh, yang di bagian latar belakang. Maka kalian perlu mengambil inti, ya, mengambil inti dari analisis situasi atau fokus masalahnya. Silakan satu kalimat saja untuk menjelaskan atau mendeskripsikan gambar yang ada di sebelahnya misalnya. Atau ditumpuk misalnya tulisan ini dengan gambar. Tapi kayaknya agak sulit juga ya kalau ditumpuk ya. Sulitnya dalam artian sulit untuk membacanya. Ketika kita membaca dan di belakangnya ada gambar, maka akan sulit. Seperti halnya gambar yang ada di judul tadi nih. Tuh, ini agak sulit membacanya kalau kecil ya. Ini kebetulan besar yang di judul. Tapi kalau kecil juga seperti ini nanti akan semakin sulit untuk dibaca. Oke, jadi kalian langkah pertama adalah cek analisis situasi, kemudian ambil tiap gagasan utama
dari paragraf yang ada di analisis situasi. Kemudian eh, tiap gagasan utama itu kan ada satu kalimat. Nah, kalimat itu wakili juga dengan gambarnya. Nah, gambarnya boleh ambil dari internet atau boleh ambil langsung dari mitranya, gitu teman-teman. Ya, masalah yang ada di mitra tentunya ya. Tapi kalau mau dari internet gambarnya silakan, nggak dilarang teman-teman. Oke ya, nggak dilarang. Oke, berikutnya, jika latar belakang sudah kalian buat, maka kalian buat poin tujuan. Kalau poin tujuan ternyata di artikel ilmiah tidak ada, maka ambil poin solusi di bagian laporan. Nah, silakan solusinya apa. Kemudian objeknya itu mitranya maksudnya ya, mitranya siapa? Ya, mitra atau objek, bukan objek ya, tapi objek ya. Mitra atau objek Pengmas kalian itu siapa? Tulis misalnya Jovin Smart School. Nah, ini kelas 2 ternyata. Kemudian celengan itu ya mungkin dia menggunakan celengan dan botol bekas ya, itu kreasi kalian deh ya. Kreasi kalian dalam menulis ini. Baik, berikutnya jadwal pelaksanaan silakan tulis seperti ini aja atau boleh diberikan kreasi seperti yang lain ya. Kemudian berikutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan silakan kalian, oh gini aja deh, tahap pelaksanaan aja deh, nggak usah metode deh ya. Langsung tahap pelaksanaan. Kemudian ada tahap persiapan di situ, survei, kemudian mencari bahan-bahan, rapat koordinasi, pembuatan soal. Kalau bisa foto-foto ini, kalau bisa ya teman-teman ya. Foto-foto ini kan kayak rapat koordinasi ini kan ada foto kalian yang ketika rapat ya silakan dikasih fotonya. Tapi ini terlalu kecil ya, buat lebih besar lagi. Nah, yang saya maksud adalah tulisan kayak begini nggak usah banyak nih. Tulisan kayak begini nggak usah banyak, maksimalkan dengan gambar aja. Nggak apa kan poster ini ya teman-teman. Poster ingat bukan artikel. Baik, tahap pelaksanaan. Nah, ini udah cukup bagus nih. Memberikan foto-foto kegiatannya. Silakan. Jabarkan ini materi pendidikan, materi menabung. Sebetulnya jangan cuma materi pendidikan ya. Penyampaian materi pendidikan, penyampaian materi menabung, ice breaking, dan seterusnya. Nah, saya berharap gini, dalam satu artikel ini, itu didominasi dengan kegiatannya. Nah, lihat di sini ada kesimpulan yang cukup banyak ya. Bukan kesimpulan tapi simpulan ya. Simpulan cukup banyak, nggak usah. Dikit aja, sedikit ya. Karena orang nggak akan banyak membaca ini kok, tenang. Di sana itu nanti di pameran, orang cuma pengen foto-foto aja, jarang yang pengen baca. Ya, jarang yang pengen baca. Kalaupun pengen baca ya begini aja nih. Lihat kayak baca materi pendidikan, gitu-gitu aja. Baca-baca sekilas semua. Jarang orang yang baca dari awal, dari nol sampai akhir gitu, jarang. Karena pengen menikmati indahnya poster. Ya. Walaupun tulisan juga ada, tapi jangan terlalu banyak ya, ingat ya. Tuh tahap pelaksanaannya kan kalian punya foto-foto tuh, silakan. Kemudian tahap pelaporan, ya bolehlah kalian buat seperti ini poin-poinnya. Kalau ada gambar, silakan gambar. Kemudian selanjutnya hasil, hasil pretest dan proses itu kan ada ya, silakan. Kemudian dideskripsikan sedikit. Yang akhir, yang berikutnya simpulan dan juga saran. Ini nggak terlalu banyak, nggak apa-apa bagian ini. Maksimalkan saja bagian pelaksanaan ya teman-teman ya. Bukan bagian eh, simpulan dan saran. Simpulan cukup satu dua kalimat, nggak usah banyak-banyak. Saran juga sama. Dan berikutnya adalah tempelkan atau masukkan barcode. Ya, barcode ini akan menunjukkan ya atau mengantarkan orang yang menyeken barcode ini ke file drive kalian. File Google Drive kalian yang isinya ada artikel ilmiah, ada laporan akhirnya, kemudian ada poster ini juga ya, poster ini yang juga masuk ke dalam Google Drive-nya, dan juga video ini kan dari YouTube. Silakan nanti scan video dari barcode ya, barcode video dari YouTube tersebut. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau lihat YouTube video kalian, maka tinggal scan video ini. Gitu teman-teman. Jadi mencakup di sini semua nih barcode-barcode ini. Tapi kalau kalian bisa dalam satu barcode itu mencakup semua termasuk video, silakan. Tapi kalau video ada di Google Drive itu berat bukanya. Jadi mendingan di YouTube atau gini deh, di Google Drive itu ada dokumen atau
link deh, link atau dokumen yang isinya adalah link ke arah YouTube begitu. Kalau mau silakan nggak apa-apa. Yang penting mencakup semua ya. Kalau mau enak ya begini dua aja, dua barcode. Kalau mau lihat video langsung sini, gitu ya teman-teman ya. Ini terkait dengan barcode. Kemudian berikutnya adalah foto. Nah, silakan kalian foto bersama satu kelompok seperti ini. Atau mau kreasi yang lain, silakan. Kalau punya model foto yang lain, monggo. Tapi ini udah cukup oke karena em, mendeskripsikan ciri khas ya dari UPN yang dipakai Salam Bela Negara. Berikutnya adalah nama-nama kelompoknya jangan cuma perwakilan ya, mentang-mentang di artikel itu perwakilan, cuma perwakilan aja ditulis nih. Jangan, semuanya tulis. Gak muat Pak, ya diperkecil lah tulisannya. Kan nanti ukuran ini kan A3 atau A2 gitu ya, saya lupa ya. A3 kayaknya deh. Cukup besar ya, A3 apa A2 ya. Nanti deh saya cek lagi. Ukuran yang akan di print ini, itu bukan ukuran A4, kecil banget kan. Kayaknya A3 ya. Antara A3 dan A2, intinya besar. Ini tulisan kalian yang kecil di sini akan terlihat kok, akan terlihat nama kalian. Tuh, nama ya. Kemudian dosen pengampu silakan. Kalau ada tiga, ya tulis tiga-tiganya. Ini yang lalu soalnya minta foto saya, ya udah saya kasih foto. Karena saya jarang ada foto, jadi kasih foto seadanya aja ya. Saya jarang foto. Masa mau saya kasih foto yang apa namanya selfie, gak lucu. Tapi walaupun boleh-boleh aja nggak masalah ya. Baik berikutnya ada ucapan terima kasih kepada seluruh eh, yang terlibat ya, seluruh pihak yang terlibat. Oke, baik itu gambaran terkait poster, walaupun ada contoh yang lain ya. Kalau kalian melihat nih ada contoh yang lain begini. Tapi itu pilihan kalian mau yang bagaimana bentuknya. Ini contoh aja ya. Contoh yang tulisannya nggak begitu banyak. Ya, silakan kalau mau buat seperti ini. Ini kan nggak begitu banyak tulisannya kan, jadi enak dibacanya. Gitu deh. Itu yang foto-fotonya di atas tuh. Ya, ya bebas lah. Poster itu tidak ada apa namanya format baku yang harus diikuti banget gitu. Enggak. Itu kreasi kalian. Yang penting memuat hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya. Yang sampai hal-hal itu justru nggak ada. Oke, baik. Silakan jika ada pertanyaan boleh kalian ajukan. Ini untuk poster baru ya teman-teman ya. Baru untuk poster, belum untuk apa namanya yang lain. Maksudnya video, karena saya akan menampilkan contoh video. Silakan jika ada pertanyaan untuk itu, untuk materi barusan ya, untuk poster. Kalau ada, silakan teman-teman. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Itu terkait poster ya. Kalian itu kreatif, maka saya yakin kalian akan membuat poster lebih baik dari itu. Oke, jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke contoh video. Ya, contoh video. Saya akan share screen lagi. Tadi belum sempat share sound, jadi saya tutup dulu screen-nya. Oke. Kalau saya sambil ini mengganggu nggak kira-kira? Ini bagian mukadimah ya, pendahuluan. Pada perkenalan setelah ini. Nah, namanya siapa? Kalian bisa kreasikan pakai cara begini ataupun pakai cara yang lain. Durasi cuma 6 sampai 55 menit karena batas saya cuma 7 menit ya.
kasih keterangan ini lagi ngapain harusnya. Keterangan bisa mulai jalan lagi rapat. Supaya ke mitra bisa tangan. Nah, ke mitra kasih keterangan. Ini ketinggalan perjalanan ke mitra misal. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andri Setiawan selaku Ketua Pelaksana dari kelompok 3 MKWI. Di sini kami akan melakukan sosialisasi mengenai bahaya stunting di TK Al-Hikmah Ciparigi, Bogor Utara. Perkenalkan, saya Dea selaku MC yang akan memandu jalannya sosialisasi kali ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibu-ibu yang telah berkenan hadir. Acara ini dimulai dengan 3 sambutan, yaitu sambutan kepala sekolah, sambutan ketua komite, dan sambutan ketua pelaksana. Sebelum melakukan pemaparan materi, kami mengadakan pretest terlebih dahulu untuk mengukur pengetahuan para orang tua mengenai stunting. Sebelum dilakukannya pemaparan materi, kami melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu tepukan pagi, siang, dan malam. Kalau aku bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau aku bilang tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau aku bilang tepuk malam, jangan sampai bunyi ya, jadi cuma setengah aja tangannya. Selanjutnya, kami melakukan pemaparan materi mengenai stunting oleh tim pemateri. Sendiri, stunting merupakan kondisi ketika pertumbuhan anak itu terhambat atau kondisi ketika tubuh tinggi anak itu tidak pada usia yang seharusnya karena Kami juga memberikan konsumsi berupa makanan ringan kepada para audiens. Angka stunting yang ada di Indonesia pada tahun 2022 kemarin itu sebesar 21,6%. Pemaparan materi ini dilakukan secara interaktif antara pemateri dan para orang tua. penting banget nih imunisasi ibu-ibu. Rutin, harus rutin. Di sini ada posyandu nggak ibu-ibu? Nah itu tuh harus dikunjungin tuh tiap bulannya. Setelah itu kami melakukan ice breaking kembali seperti senam chicken, senam penguin, dan menyanyi bersama. Saya senang, saya sehat bersemangat. Saya senang makan sehat, saya senang, saya sehat, saya senang. Jaga stunting. Sebelum penutupan, kami melakukan post-test terlebih dahulu untuk mengukur pemahaman para orang tua setelah pemaparan materi stunting. Untuk mengakhiri kegiatan sosialisasi ini, kami menutupnya dengan doa dan bersalam-salaman.
jangan pakai tulisan saja. Kalau bisa aja ada wawancara terhadap mahasiswa atau salah satu eh, mitra ya, salah satu peserta dalam mitra tersebut. Tampal aja nggak semuanya. Nah ini kalau ada closing seperti ini silakan foto-fotonya dibuat seperti movie maker. Movie maker mana ya? Kalau video kan terus kayak di TV-TV silakan buat seperti ini gitu. Kalian bisa. Ini simple tapi menarik ya, menurut saya menarik. Oke, cukup cukup. Cukup cukup.